عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pembahasan kita pada Kitabul Adab, dan kita masih pada pembahasan adab tilawat Al-Quran wa ma yata'allaqu bihi, adab membaca Al-Quran dan hal-hal yang terkait dengan membaca Al-Quran. Sekarang kita masuk kepada pembahasan atau adab yang pertama, yaitu taharril ikhlas 'inda ta'allumil Quran wa tilawatihi. Memperhatikan keikhlasan, memurnikan niat agar kita berharap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ketika kita mempelajari Al-Quran dan ketika kita membaca Al-Quran. Dan perlu kita sama-sama ketahui bahwa yang namanya ikhlas itu adalah memurnikan niat, berharap apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya janjikan. Jadi keliru kalau kemudian ada orang mengatakan ikhlas itu tidak berharap apa-apa, keliru. Jadi kata-kata akhlasa yukhlisu, ikhlasan itu artinya memurnikan. Dia berusaha murnikan niatnya, berharap apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya janjikan. Jadi kalau kita beramal kemudian kita berharap akan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu ikhlas. Maka itu ikhlas. Jadi jangan sampai kemudian orang keliru. Ikhlas itu artinya nggak berharap apa-apa. Bagaimana orang melakukan satu amalan hampa, kosong? Dan itu tidak mungkin. Dan orang pasti nggak semangat jadinya. Karena membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah, dan setiap amalan yang dijadikan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya dua, itu al-ikhlas dan mutaba'ah, yaitu mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya yaitu Al-Adhkar An-Nawawiyah berkata Al-Imam An-Nawawi, fa awwalu ma yu'maru bih, yang pertama kali diperintahkan bagi orang yang membaca Al-Quran adalah al-ikhlasu fi qiraatihi. Ikhlas ketika dia membaca Al-Quran. Wa ayyurida biha wajha Allah, dan dia berharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yuqsada biha tawassulan ila syai'in siwa dhalik. Hendaklah dia tidak memiliki tujuan yang ingin dia capai kecuali hanya ya tadi itu, berharap wajahnya Allah, berharap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi ini sahih.
Karena ada di antara orang yang dia membaca Al-Quran atau belajar membaca Al-Quran hanya untuk supaya orang-orang memujinya misalnya. Agar supaya orang-orang menyebut dia sebagai ahli Al-Quran misalnya. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih." Sesungguhnya manusia yang pertama kali diputuskan hukum atas dirinya nanti pada hari kiamat, yang pertama adalah rajulun ustushhida, orang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, didatangkan nanti dia pada hari kiamat di hadapan Allah Rabbul Alamin. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah tampakkan segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa'arafaha, dia pun mengakui nikmat tersebut. Tidak bisa tidak, ya pasti harus mengakui segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan ini persis seperti yang Allah Rabbul Alamin sebutkan di dalam surat At-Takatsur. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian pasti kalian semuanya ditanya pada hari itu, pada hari tersebut, yaumul hisab, tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah tampakkan nikmat tersebut kepada orang ini yang syahid, lalu kemudian fa'arafaha, dia pun mengakui nikmat-nikmat tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut? Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia pun menjawab, "Qal qataltu fika hatta stushhidtu." Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Qala kadzabta. Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, dusta engkau. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Engkau berperang agar supaya engkau disebut sebagai pemberani, disebut sebagai pahlawan. Faqad qil, dan sudah dikatakan kepadamu bahwa engkau adalah orang yang pemberani. Jadi orang ini berperang di jalan Allah sampai mati syahid, niatnya bukan dalam rangka meninggikan kalimatullah, tapi dalam rangka supaya dia dipuji sebagai pemberani. Nah, ini disebut dengan riya. Dipuji sebagai pemberani. Dan orang-orang sudah memujinya, berarti kan dia sudah dapat balasan dari apa yang dia harapkan. Maka kemudian thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka diperintahkan kepada laki-laki ini untuk diseret di atas wajahnya. Jadi kalau diseret di atas wajahnya itu berarti yang diseret, yang ditarik kakinya. Yang ditarik kakinya sehingga wajahnya keseret. Jadi ditarik kakinya sehingga wajahnya yang terseret. Lantas kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Perlu kita ingat bahwa riya ini masuk ke dalam syirkul asghar, syirik kecil. Tapi jangan lantas dianggap remeh karena disebutnya kecil terus dianggap remeh. Jangan. Dia ini lebih berat daripada dosa besar yang selain kesyirikan. Artinya apa? Sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan ini ayat umum, tidak menyebutkan syirik akbar, syirik kecil, umum. Kalau dia sampai matinya dia belum bertobat dari kesyirikan, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, bedanya kalau syirik kecil dia belum sempat taubat sampai wafatnya, pasti diazab, namun tidak kekal. Na'udzubillah. Kalau mencuri belum sempat bertaubat sampai dia mati, masih berpeluang diampuni. Nah, itu bedanya. Tapi kalau ria nggak bisa. Kalau dia sampai taubat, sampai mati belum taubat, nggak akan diampuni. Artinya dia pasti diazab. Maka ini hadisnya, dalilnya. Diseret dia, dilempar ke dalam neraka, namun tidak kekal. Tapi kalau belum taubat, nggak akan bisa diampuni. Kalau syirik besar, dia tidak taubat, tidak diampuni, pasti diazab dan kekal di neraka. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib memperhatikan perincian-perincian ini. Tafsilat ini, perincian-perincian ini mesti diperhatikan. Maka oleh karena itu ini perkara yang bukan sembarangan. Liyadzubillah. Lalu kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Orang yang belajar Al-Qur'an, mengajarkannya, dia belajar ilmu, dia ajarkan kepada manusia ilmu itu dan dia membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, lalu kemudian didatangkan nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Rabbul Alamin. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah pun memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, termasuk nikmatnya ilmu, termasuk nikmat bisa baca Al-Quran. Fa'arafaha, dia pun mengakui nikmat-nikmat tersebut. Qala fama amilta fiha, Allah bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Ta'allamtul ilma, aku belajar ilmu. Wa 'allamtuhu, dan aku ajarkan ilmu tersebut. Wa qara'tu fikal Qur'ana, dan aku membaca Al-Qur'an ikhlas karenamu ya Allah. Qala kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Engkau belajar ilmu agar supaya disebut sebagai orang alim. Engkau membaca Al-Qur'an agar engkau disebut qari, ahli membaca Al-Qur'an. Faqad qil, dan sudah dikatakan kepadamu. Jadi orang berharap, jadi bedanya begini, kalau riya itu Pak, itu berharap pujian aja udah senang dia udah. Dipuji aja udah senang, dia udah dapat dunia, harta enggak, jabatan enggak, dipuji udah senang udah itu. Dan telah dipuji dia, itu berarti balasan sudah diberikan kepadanya. Makanya ketika dia katakan, saya melakukan itu karenamu ya Allah, dusta. Kamu melakukan hal itu karena supaya disebut sebagai seorang yang alim, berilmu, atau qari, ahli baca Al-Quran. Dusta kamu. Maka akhirnya Allah perintahkan, thumma umira bih fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Diperintahkan kepadanya agar diseret, kakinya diseret, berarti wajahnya yang terseret, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Orang yang ketiga adalah orang yang sedekah. Lalu kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberitahukan tentang nikmat-nikmat, dia akui semuanya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepadanya, apa yang kau gunakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Saya sedekah banyak karenamu ya Allah. Dusta. Engkau bersedekah karena hanya ingin dipuji sebagai orang yang apa? Dermawan. Maka kemudian diseret, diperintahkan diseret ke dalam neraka. Seperti yang kedua sebelumnya, wajahnya yang terseret, kakinya yang ditarik, lalu kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Sebelum meriwayatkan hadis ini, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an
Ketika ada orang yang datang menanyakan tentang 3 orang yang pertama kali diputuskan atas dirinya pada hari kiamat, yang di dalam redaksi yang lain, lafaz yang lain, yang pertama kali dipanaskan untuknya api neraka. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuk mereka. Sebelum meriwayatkan hadis ini, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pingsan, tersadar, baru mau meriwayatkan lagi, pingsan lagi, tersadar lagi, baru mau meriwayatkan lagi, pingsan, sampai 3 kali pingsan. Baru kemudian yang keempat kali beliau radhiyallahu an bisa meriwayatkan hadis ini. Kenapa? Karena tadi apa yang hendak disampaikan dari hadis ini adalah perkara yang betul-betul mesti menjadi perhatian buat kita. Dan mengikhlaskan amal itu adalah perkara yang aziz, yang perkara yang sulit, berat. Karena dia berusaha murnikan. Jadi kalau ada datang, jadi bukan berarti begini. Orang mukmin itu pasti asasnya beramal karena Allah. Pasti itu, asasnya itu. Kalau betul-betul beriman, kecuali orang munafik dengan nifak akbar. Munafik dengan nifak akbar, pura-pura Islam, nggak ada sama sekali niat karena Allahnya. Dia hanya cuma dianggap supaya bagian dari kaum muslimin gitu aja. Tapi kalau orang beriman, awal mulanya karena Allah. Namun terkadang pas baru mau mulai, itu datang dalam benaknya, dalam hatinya sesuatu yang lain. Maka ketika ini muncul, maka kita berusaha lawan. Oh bukan, jangan, terus seperti itu. Makanya Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, termasuk yang dikutipkan juga oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab di dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam, bahwa apabila ada seseorang yang dia awal mulanya karena Allah, pas baru mau mulai tiba-tiba muncul, atau bahkan di dalam amal dia lagi beramal muncul yang seperti itu tadi, hendaknya dia melawannya. Jangan dia biarkan. Yang dengan demikian itu amalnya tetap terjaga. Oleh karena itu ya perjuangan terus kita untuk berusaha melawan riya ini. Terus menerus. Kita tidak boleh merasa aman dari riya ini. Maka oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar." Di antara perkara yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah syirik kecil. Di dalam riwayat yang lain bahkan lebih aku khawatirkan daripada fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal, yaitu riya. Kenapa? Fitnahnya Dajjal mungkin kita nggak ketemu. Kita nggak ketemu. Kalau toh misalnya ada orang yang berjumpa ketika Dajjal keluar, saat itu doang dia. Ujiannya pada saat itu doang. Tapi riya terus selama kita hidup dia. Dibisikin oleh syaitan terus dalam hati kita dan seterusnya. Maka oleh karena itu kita belajar Al-Quran tetap. Mempelajari Al-Quran, mempelajari bacaannya. Niatnya berusaha terus memperbaiki niat. Karena Allah Rabbul Alamin. Sampai ada satu perkataan dari sebagian para ulama, ada yang menisbatkannya kepada Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Awal mula aku menuntut ilmu, saya niatnya bukan karena Allah. Awal mula menuntut ilmu, awal mulanya niatnya bukan karena Allah. Fa'aba ayyakunal ilmu illa lillah. Ilmunya nggak mau kecuali niatnya kita benar karena Allah. Dianya nggak mau datang. Jadi kita belajar awal mulanya nggak karena Allah, tapi kemudian baru belakangan ketika keikhlasannya mulai muncul, ilmunya yang datang gantian. Ilmunya yang datang. Maka oleh karena itu tidak mudah orang untuk bisa begitu. Betul-betul terus dia berusaha. Karena memang tidak mudah orang menuju kepada keikhlasan. Namun tetap harus berupaya dan berusaha. Termasuk diantaranya kita berusaha mengingat apa yang dijanjikan oleh Allah Rabbul Alamin. Ujian manusia itu tidak ada apa-apanya. Ya, tapi memang ujiannya itu menjadi berat karena memang semua kita jiwa manusia semuanya senang di apa? Dipuji semua kita. Nggak ada yang nggak senang, semuanya senang dipuji. Nah, maka oleh karena itu termasuk kenikmatan tersendiri, senang dipuji itu kenikmatan. Makanya tadi dia jadi ujian juga buat kita, agar kita berusaha untuk terus memurnikan niat kita.
Adapun kita udah beramal, udah selesai dan seterusnya, terus ada yang muji, kita berusaha untuk mengikhlaskan, terus ada yang muji lantas kita senang, maka itu tidak masalah. Asalkan itu jangan dijadikan tujuan kita. Makanya pernah ada seseorang, dia sudah beramal, berusaha dia ikhlaskan, bahkan berusaha dia sembunyikan. Lalu kemudian ada orang muji, dia jadi senang. Dia datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia tanya, Rasul bagaimana nih Rasul? Kata Rasul SAW, tilka ajilu bushral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi orang beriman. Tetap dia, boleh dia senang, tapi dia tetap jangan menjadikan itu sebagai apa? Tujuan utamanya. Lalu kemudian adab yang kedua, al-amalu bil Quran, mengamalkan Al-Quran. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran bukan semata-mata untuk membacanya saja, bukan semata-mata untuk membaguskan bacaannya saja, tentu baguskan juga bacaannya, tapi tujuannya adalah agar kita mengamalkan isi Al-Quran. Yang halal kita katakan halal, yang Allah haramkan kita katakan haram, yang Allah larang kita berhenti, yang Allah perintahkan kita kerjakan. Nah, oleh karena itu, apabila ada seseorang yang dia Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu tentang Al-Quran, lalu kemudian dia tidak mengamalkannya, maka ini ancaman yang berat yang datang. Sebagaimana hadis yang panjang yang menceritakan tentang satu mimpi, yang dimana mimpi tersebut disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam habis salat fardu, habis salat subuh, habis zikir, terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada para sahabat, siapa yang ada yang mimpi semalam? Sampai kemudian ada di antara para sahabat yang bercerita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mimpinya. Nah, di antara mimpinya itu ada seseorang yang dia berbaring telentang gitu. Lalu kemudian ada orang yang di arah kepalanya orang yang berbaring ini memegang batu yang sangat besar. Lantas batunya itu dijatuhkan ke kepala orang yang lagi berbaring ini, sampai hancur kepalanya. Dan kembali lagi, kepalanya utuh lagi, dijatuhkan lagi, terus seperti itu. Sampai kemudian diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa orang itu. Ditafsirin mimpinya itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirin. Yang kau lihat kepalanya itu dihancurkan itu, dia adalah seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu tentang Al-Quran. Tetapi apa? Dia tidak mau mengamalkannya. Maka dilakukan hal itu pada dirinya nanti hari kiamat, pada hari kiamat. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nauzubillah. Di kepalanya hancurin batu, balik lagi hancurin batu lagi, balik lagi hancurin lagi. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita menghadapi dua keadaan. Wah, orang baca Al-Quran riya dicemplungin ke dalam neraka. Orang mengerti Al-Quran tidak mengamalkannya, palanya dihancurin. Wah, kalau begitu nggak usah baca Quran aja Pak ya, katanya. Nggak usah baca Quran aja ya, nggak usah belajar aja tentang Al-Quran kalau begini ya, ngeri bener gitu kan. Ya lebih berat lagi kita malah suruh nuntut ilmu nggak mau kan, dosa kan. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu fardu bagi setiap muslim. Ya, dosa lagi kita nggak mau belajar, dosa lagi kita nggak mau nuntut ilmu. Jadi kita diantara dua hal ini. Makanya oleh karena itu kita tidak boleh
mengerjakan sesuatu karena manusia. Enggak boleh juga meninggalkan sesuatu juga karena manusia juga. Ya jadi waktu yang sholat riya enggak diterima, mendingan enggak sholat. Jadi enggak sholat semua orang ntar. Jadi setan berharap kita jadi enggak mau ibadah kan gitu. Maka berkata Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, al-amalu min ajlin nas riya. Orang beramal salih karena berharap pujian sanjungan manusia itu riya. Wa tarkul amali min ajlin nas, meninggalkan amal juga karena manusia, syirkun, itu kesyirikan alias syirik kecil. Sama aja itu. Jadi gimana? Ya, mari kita belajar dan terus berusaha untuk memperbaiki niat. Mari kita belajar sambil terus berusaha sedikit demi sedikit kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan terus kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mempelajari Al-Quran, juga mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, berusaha selalu untuk mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Diulang lagi. Apalagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, maka dia berusaha untuk terus mengulang-ulangnya. Yang kita kenal istilahnya tadarus. Ya, mempelajarinya, mengulang-ulangnya. Ada satu kitab Ahkamul Quran, yang kitab ini dinisbatkan kepada Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Isinya penjelasan tentang hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Di dalam kitab itu disebutkan perkataannya Al-Imam Asy-Syafi'i, qara'tul Qur'ana mi'ata marrah qabla an aktuba hadzal kitab atau kama qal. Saya baca Al-Quran dulu, saya ulang 100 kali baru saya tulis kitab ini. Allahu Akbar. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mau menulis kitab judulnya hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Tafsir, termasuk di dalamnya penjelasan tentang hukum-hukumnya. Sebelum nulis kitab itu, baca Al-Quran diulang-ulang 100 kali baru ditulis itu kitab. Allahu Akbar. Ya makanya kita nih di masa-masa seperti kayak sekarang ini ya kita jauh dibandingkan para ulama terdahulu, pakai banget jauhnya. Bainas sama wasumur. Antara langit sama sumur, bukan lagi antara langit sama bumi, kan sumur kan digali lagi, apalagi yang dalam 25 meter ke dalam. Antara langit sama sumur gitu. Langit ke-7 sama sumur kita jauh ke dalam. Diulang baca 100 kali baru kemudian ditulis kitab tersebut. Dan memang Al-Quran ini sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibilil muaqqalati. Perumpamaan orang yang menghafal Al-Quran, perumpamaannya seperti orang yang punya unta yang diikat. In ahada alaiha amsakaha. Kalau dia perhatikan terus tuh ontaknya, walaupun udah diikat nih, dia lihat lagi. Bentar-bentar dia lihat lagi. Bentar-bentar dia lihat lagi. Itu ontanya tetap dalam keadaan terikat. Tapi kalau dia biarkan wa in atlaqaha, dia biarin aja, diikat tapi nggak ditengok-tengokin, tahu-tahu hilang tuh ontak, kabur, zahabat. Jadi mesti diulang-ulang, maksudnya ditengokin terus tuh, diulang lagi, dilihat lagi mushafnya. Walaupun udah hafal, dilihat lagi, dibaca lagi dari mushafnya. Berulang-ulang, makin nempel, makin hafal. Oleh karena itu juga ada hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, ta'ahadul Quran. Rasul sabdakan, perhatikan Al-Quran, jaga, baca berulang-ulang. Fawalladhi nafsi biyadih.
lahuwa ashaddu tafassiyan minal ibil fi uquliha. Demi Allah yang jiwa ragaku ada pada genggamannya, bahwa Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada onta dari ikatannya. Al-Imamul Hafidh Ibn Hajar, pensyarah Sahih Bukhari dalam Fathul Bari, katakan perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW ini adalah seperti orang yang dia menghafal Al-Quran, lalu dia mengulang-ulangnya terus menerus, maka akan semakin kuat hafalannya. Sebagaimana orang yang punya ontak, dia ikat dan dia perhatikan terus, dia pantau terus, maka ontaknya akan tetap dalam keadaan seperti itu. Tetapi dia hafal Al-Quran kagak diulang-ulang, nggak dimurojaah, nggak diulang-ulang, ya lama-lama hilang. Sebagaimana ontak diikat doang, lah dia kan diikat bisa gerak, bisa bergerak begini, bisa gerak begitu, lama-lama ikatannya kendor, dia bisa lari. Maka oleh karena itu terkadang, ini penting, terkadang nih anak-anak yang menghafal Al-Quran, Pak. Dia SD misalnya ngapalin Al-Quran, dapat sekian juz misalnya. Naik menengah pertama dia hafalin Al-Quran, dapat sekian juz. Menengah atas dapat sekian. Habis itu nggak diulang lagi, bisa hilang semuanya. Iya, iya sayang betul makanya itu. Makanya kalau memang sudah niatkan betul, misalnya anak-anak nih, niat betul menjadi para penghafal Al-Quran, beritahukan. Rumusnya mengulang, sering-sering ngulangin bacaannya, murojaah, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, sehingga semakin apa? Semakin hafal. Diulang-ulang. Jangan terus kemudian dibiarin sampai akhirnya apa? Lupa. Sampai akhirnya lupa. Oleh karena itu Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam salah satu karya beliau At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ada kitab khusus karya Al-Imamun Nawawi berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, penjelasan terkait dengan adab-adab para penghafal Al-Quran. Di antara adab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab tersebut, di antaranya adalah jangan mengatakan, makruh mengatakan saya lupa. Tapi katakanlah saya dilupakan. Ya karahiyatu qawlu nasiya ayat kada. Dia lupa ayat ini. Ini makruh tanzih ya. Makruhnya makruh tanzih. Sebaiknya tidak mengatakan seperti itu, tapi dijadikan saya lupa. Bukan saya lupa. Kenapa? Seakan-akan seolah-olah dia tidak peduli terhadap Al-Quran. Nah, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fi suratin bil lail. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang yang membaca satu surat di dalam salat malamnya. Faqala yarhamuhullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati orang tersebut. Adzkarani ayata kadza wa kadza kuntu unsituha min surati kadza wa kadza. Ketika Rasul mendengar bacaan Al-Qur'annya orang ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati dia. Sungguh dia telah menjadikan saya teringat ayat ini, ayat begini yang aku telah dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala dari surat ini dan begini. Rasul enggak katakan yang saya lupa, bukan, yang saya dijadikan lupa. Yang saya dijadikan lupa. Nah, itu. Jadi bukan saya sengaja melupakan. Jadi kalau orang bilang saya lupa, seolah-olah dia sengaja melupakan. Nah, dia tidak boleh sengaja melupakan. Maka berdasarkan hadis ini tadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan ini hukumnya makruh tanzih.
makruh tanzih itu lebih baik dia tidak mengatakan hal seperti itu. Tapi kalau ternyata ada seseorang yang mengatakan seperti itu tidak dosa. Tapi sebaiknya dia tidak mengatakan seperti itu. Karena perkataan saya lupa itu seolah-olah dia tidak betul-betul memperhatikan hafalannya. Ya, makanya kata Al-Qadhi Iyad bahwa makna di dalam hadis yang tadi disebutkan maknanya adalah mencela kondisi dan keadaan, bukan perkataan. Maksudnya, ya Anda nggak boleh mengatakan saya lupa. Masa lupa Anda? Ya kan manusiawi. Lupa di sini yang dimaksudkan jangan sampai kemudian Anda lupanya karena lalai dari mengulang-ulang Al-Quran. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam ranah orang yang masuk ke dalam orang yang lalai. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu misalnya kita punya hafalannya sedikit Pak. Ya, punya hafalannya juz 30 aja misalnya. Enggak usah malu, jangan malu untuk mengulang-ulangnya. Udah segitu-gitunya enggak diulang hilang tuh. Ya kalau wadduha masih hafal dah gitu. Tapi giliran udah mulai naik ke atas kan udah mulai rada ribet-ribet tuh. Udah mulai rada susah-susah. An-Nazi'at, wah udah mulai ini tuh. An-Naba udah mulai itu, nyerimpet-nyerimpet dah itu. Udah segitu-gitunya ya diulang-ulang. Baca di mushaf enggak apa-apa. Lihat lagi agar semakin kuat hafalannya. Udah segitu-gitunya enggak diulang, ya udah hilang. Iya. Udah segitu-gitunya enggak diulang. Maka itu perlu diulang-ulang. Walaupun tadi hafalannya cuman sedikit, cuman juz 30 doang, enggak apa-apa udah. Diulang-ulang. Sampai betul-betul hafal bener. Diulang lagi, nambah sedikit. Makanya oleh karena itu termasuk yang boleh dikatakan cukup berat. Bahkan bukan cuma cukup, ya berat. Bagi penghafal Al-Quran, ngulangnya Pak. Dia harus bikin jadwal murojaah. Dia harus bikin jadwal, sediain waktu. Di pagi sekian, siang sekian, sore misalnya sekian, malam misalnya sekian. Itu yang kemudian yang menjadi berat. Tapi bukan berarti kemudian, waduh berat begitu, berarti mendingan gak usah ngapalin lagi ya gitu. Dan tidak harus juga semua orang harus hafal 30 juz, enggak harus semuanya. Tapi juga jangan sampai dada kita kosong sama sekali dari hafalan Quran. Kosong sama sekali. Hatta juz 30 pun enggak ada misalnya. Jangan juga. Memang betul menghafal Al-Quran 30 juz itu enggak wajib semuanya enggak. Para sahabat juga berbeda-beda. Jumlah hafalan mereka satu dengan lain beda-beda. Ada sebagian mereka bahkan ya boleh dibilang sedikit. Tapi mereka generasi yang walaupun enggak hafal, faham Pak. Jadi dibacakan dia faham isinya. Dia pun termasuk yang mengamalkan isinya. Dan para sahabat terdahulu itu mempelajari Al-Quran itu sebagian mereka dikit-dikit, nggak langsung banyak. Seperti perkataannya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kami belajar Al-Quran itu 10 ayat. Kami baca, kami hafal, kami tadabburi maknanya, kami amalkan. Kami enggak akan pindah ke 10 ayat lain kecuali benar-benar hafal, faham, mengamalkan. Itu para sahabat, generasi para sahabat begitu. Jadi bukan hanya sekedar menghafalkan lafadznya, tapi juga mengamalkannya. Makanya kemudian nempel, kuat. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu katakan, hatifil ilma bil amal. Hatif itu kalau bahasa kita terjemahan sekarang telepon. Teleponlah ilmu dengan amal. Semakin kita mengamalkannya, ilmu makin nempel. Semakin kita nggak mengamalkan, ya makin lupa kita. Maka dengan diamalkan makin kuat. Oleh karena itu yang kelima adalah
tadabbur Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Sebagaimana tadi kita sudah katakan bahwa Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca semata lafadznya, tapi untuk difahami, ditadabburi maknanya dan diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di suratun Nisa ayat yang ke-82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau memang Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, pasti mereka akan mendapati banyak kontradiksi. Nah, Al-Quran nggak ada yang kontradiksi, tidak ada. Jadi ayat ini justru menunjukkan bahwa Al-Quran tidak ada kontradiksi. Tadabbur yang dimaksud di sini adalah berusaha untuk merenungi maknanya, memahami isi kandungannya, serta juga konsekuensi-konsekuensinya. Karena mentadabburi Al-Quran adalah kunci dari segala macam ilmu. Segala macam ilmu. Atau bahasa lainnya begini, Pak. I'malul fikr. Tadabbur itu kita memikirkan. Kalau kadang kita memikirkan satu permasalahan ini gimana solusinya, gimana jalan keluarnya, misalnya dari perkara dunia. Memikirkan ini begini, waduh ini gimana nih caranya, terus begitu pula orang baca Al-Quran. Dia tahu terjemahnya, tahu artinya, dia renungi ini apa nih maksudnya. Hikmah apa di balik ini? Pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil darinya? Nah itu. Jadi pikiran kita juga digunakan untuk beribadah, memikirkan ilmu, memikirkan ayat-ayat Al-Quran, memikirkan hadis-hadis Nabi SAW, mengambil hikmah, memetik pelajaran. Bukan hanya sekedar digunakan untuk memikir urusan dunia, tapi juga digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Semakin dia memikirkan dan merenungi isi Al-Quran, semakin akan bertambah ilmunya, bertambah keyakinannya. Memang Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipenuhi dengan keberkahan, agar supaya mereka mentadabburi ayatnya dan supaya orang-orang berakal mengambil pelajaran darinya. Ini surat Sad ayat ke-29. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengamalkan hal ini. Ini tadi ada riwayat dari Abi Abdurrahman As-Sulami. Abi Abdurrahman As-Sulami, bahwa guru-guru saya, Abi Abdurrahman As-Sulami ini tabi'in, Pak. Tabi'in. Guru-guru kami dari kalangan para sahabat yang mengajarkan kepada kami Al-Quran, termasuk gurunya Abi Abdurrahman As-Sulami, itu adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an ini waktu jadi khalifah yang ketiga dari Khulafaur Rasyidin, beliau termasuk pengajar Al-Quran di Masjid Nabawi. Yang ngajar Quran khalifah, Pak. Gak main-main itu. Sahabat Utsman bin Affan. Karena yang meriwayatkan hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan yang mengajarkan Al-Quran. Yang riwayatin hadis itu sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Beliau juga yang mengamalkannya. Pas jadi khalifah, ngajar Al-Quran di Masjid Nabawi. Salah satu muridnya Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala. Kita dengar azan dulu, nanti setelah azan kita lanjutkan sedikit. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. La ilaha illallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa wala amma ba'd. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, qala haddatsana man kana yuqri'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kami bacaan Al-Qur'an. Mereka semua meriwayatkan atau mengisahkan annahum kanu yaqtari'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Mereka belajar Al-Qur'an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Fala ya'khuduna fil 10 ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi min al-ilmi wal 'amal. Dan mereka para sahabat tidak berpindah ke 10 ayat yang lain sampai mengetahui ilmu yang terkandung di dalam 10 ayat tersebut dan mengamalkannya. Qalu, para sahabat berkata, fata'allamnal ilma wal amal. Kami pun mempelajari ilmu plus amal. Nah, di dalamnya terdapat faedah, Mak. Apa di antara faedahnya? Ya, orang itu tidak usah tergesa-gesa dalam menghafal Al-Quran. Artinya tidak usah tergesa-gesa 10 ayat, udah diulang lagi. Sampai betul-betul mendalam, tertanam pada dirinya. Baru pindah. Apalagi urusannya faktor usia, faktor U. Lah para sahabat juga kan mereka, sebagian mereka ada yang usianya sudah lanjut juga, bukan misalnya di usia muda lagi. Gitu ya. Lah kalau begitu gimana? Ya sudah sedikit, tapi diulang-ulang sampai nempel hafal. Yang penting diulang. Nah, maka oleh karena itu para sahabat sebagiannya mereka ada yang punya kebiasaan tiap 7 hari khatam Al-Quran, tapi memang kebanyakan mereka di dalam sholat malam. Dari hafalannya 7 hari khatam. Nah, Al-Imam Malik dalam Muwatta'nya pernah ada seorang tabi'in datang kepada sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Lalu kemudian dia bertanya, "Kaifa tara qira'at al-Qur'ani fi sab'in?" Bagaimana pendapat Anda wahai sahabat Zaid bin Thabit kalau ada orang yang menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Jadi rata-rata para sahabat seperti itu, 7 hari. Faqala Zaid, Hasan. Berkata sahabat Zaid bin Thabit, itu sesuatu yang bagus. Tetapi wala an aqra'ahu fi nisfin aw 'ashrin ahab ilaih wasalni limadhak. Kalau seandainya saya membaca, kalau saya yang baca, itu 15 hari baru khatam, setengah bulan. Atau paling cepat kata Zaid bin Thabit 10 hari saya baru khatam. Tanya, kenapa saya begitu? Kenapa saya enggak 7 hari? Lalu akhirnya orang itu bertanya, kenapa Anda tidak menghatamkannya dalam 7 hari? Qala Zaid, berkata sahabat Zaid bin Thabit, likai atadabbarahu wa aqifa alaih, agar saya bisa mentadabburinya. Jadi kalau dia ngejar hatam 7 hari kan bacanya rada cepat, susah saya tadabburnya. Makanya saya hatam paling 15 hari, 10 hari paling cepat, agar supaya saya baca pelan, bisa mentadabburinya perlahan-lahan, walaupun sedikit-sedikit, tapi bisa bisa mentadabburinya. Nah, ini contoh yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tidak tergesa-gesa. Makanya, nah tapi kalau nanti pertanyaannya begini, bagaimana kalau di bulan Ramadan? Ngejar hatam apa ngejar paham? Ada yang tanya gitu, Pak. Kita jawab, emang bisa Pak 1 bulan kita ngejar paham? Nah, pertanyaannya sederhana, emang bisa kita 1 bulan ngejar apa? Faham. Lah kalau mau faham ya udah tiap hari baca gitu. Kalau mau tadabbur udah tiap hari baca. Nah para sahabat tuh begitu. Kalau selain Ramadan hari biasa begitu. Ada yang 7 hari khatam, ada yang 10 hari khatam, ada yang 15 hari khatam. Tapi Ramadan lebih lagi.
Jadi udah tiap hari bacanya. Makanya semestinya pertanyaan, Pak Ustadz, jadi kalau Ramadan ngejar khatam, ngejar paham, mestinya pertanyaan ini tidak dipertanyakan lagi, Pak. Kenapa nggak dipertanyakan? Lah kalau mau paham mah tiap hari kita, Pak, belajarnya. Masa mau paham cuma 1 bulan, mana cukup waktunya. Begitu ya. Jadi mestinya pertanyaan itu enggak. Makanya penjelasannya para ulama semisal Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang menjelaskan, iya paham, jangan cuma baca. Iya betul. Tapi kalau cuma Ramadan doang kita bacanya, terus mau paham, bagaimana mau paham, Pak? Iya. Maka oleh karena itu, kalau misalnya ada orang yang dia mengejar khatam di bulan Ramadan, tidak tercela bagi dirinya. Walaupun belum paham. Karena untuk paham ya kita tiap hari belajar. Berusaha memahami sedikit demi sedikit dari ayat-ayat Al-Quran. Baca tarjamahnya. Duduk hadir di majelis ilmu mendengarkan penjelasannya. Ya, nggak bisa, Pak. Dalam 1 bulan Ramadan kita ngejar paham. Pertanyaannya mau paham berapa ayat? Mau paham berapa surat? Maka dalam hal seperti ini kita mesti betul-betul memahami kondisi kita. Ya kalau toh ya minimal kita pernah khatam lah. 1 bulan Ramadan itu pernah khatam walaupun sekali, walau marrah. Nanti setelah Ramadan kita pelajarin lagi, kita belajar lagi. Kalau toh belum bisa, enggak apa-apa. Tapi terus kita belajar. Yang terpenting itu adalah jangan berhenti belajar. Baik belajar membacanya, terutama juga belajar untuk memahami isi apa? Isi kandungannya. Jadi tetap kita belajar. Itu yang terpenting. Jangan berhenti belajar. Waduh belum bisa bacanya masih terbata-bata. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Tetap terus belajar. Tetap terus baca. Kalau karena sebab terbata-bata kita berhenti belajar ya jadi nggak belajar lagi. Terus karena yang orang belajar dengan terbata-bata dia dapat apa? Dapat apa? Dua pahala karena dia mau belajar membacanya dan karena apa? Terbata-batanya 2 pahala dia dapatkan. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa terus belajar mempelajari Al-Quran dan juga tentu mentadabburi maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum iqamah ada 2 pertanyaan, Pak. Pertanyaan yang pertama gampang aja. Silakan nanti tunjuk tangan. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Iya, Pak. Iya. Ayo jawab, udah tunjuk tangan. Iya, memurnikan niat untuk berharap apa yang Allah janjikan dan Rasulnya. Jadi kalau Allah janjikan surga, kita berharap surga, itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Nah, dapat hadiah, Pak, pahala. Ini hadiah. Fadhal, Pak. Satu lagi. Berapa ayat biasanya para sahabat mempelajari? 10. Udah itu pertanyaan paling mudah. Alhamdulillah. Ya, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.